Jumpa lagi sama saya Gontreng. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share channelnya Gontreng Fans Club. Menanggapi salah satu inbox dari seorang teman kita yang mana mungkin masalah pendaftaran SIM card yang menggunakan identitas, ya kan, berdasarkan Hongkong ID atau paspor. Memang di situ kan ada cuma menggunakan Hongkong ID saja ya di dalam linknya. Nah, dan kebetulan mbaknya ini mungkin statusnya tidak seperti kita. Di Hongkong ini kan nggak hanya mereka yang berupa PRTA, di mana mempunyai legal, izin legal atau resmi, yaitu ada kontrak kerja, ya kan. Ada yang pasti kalau ada kontrak kerja mempunyai Hongkong ID. Hongkong ID-nya masih berfungsi karena masih ada visa tinggal, masih ada majikan, dan ada kontrak kerja, dan ada paspor pastinya. Nah, tetapi bagi mereka yang masih mempunyai dokumen baik Hongkong ID maupun paspor, namun ternyata izin tinggalnya tidak punya, bagaimana? Bagaimana ini SIM card-nya bisa didaftarkan? Tidak. Nah, ini dia masalah validasinya. Saya pun juga pastinya karena ini menyangkut Hongkong ID dan nama asli ya. Kalau mbaknya memiliki Hongkong ID dan nama asli dan visa tinggal nggak ada, apakah bisa didaftarkan? Karena saya sendiri juga kurang paham ya masalah ini. Kan otomatis Anda mempunyai Hongkong ID, pasti punya Hongkong ID saat itu Anda bawa, tapi validasi untuk izin tinggalnya nggak ada. Nah, apakah nanti sukses apa tidak, bisa apa tidak untuk didaftarkan? Di sini saya kurang tahu untuk di Hongkong, serius ya. Karena apa? Daftarnya kan bisa lewat SMS seperti itu. Jadi tidak melalui scan atau memang harus menunjukkan Hongkong ID-nya kepada counter, itu tidak. Jadi kenapa saya tidak bisa memberikan jawaban yang jelas? Bahkan jika teman-teman mungkin refugee atau teman-teman yang sudah mendapatkan asylum seeker atau posisinya lagi asylum seeker, otomatis kan mempunyai identitasnya adalah paper recognize ya, atau paper pass itu. Nah, itu bagaimana ya, itu identitas Anda. Cuma untuk pendaftaran, apakah ini bisa dijadikan sebagai alat validasi? Ini yang saya jelas-jelas kurang paham ya, karena memang di situ hanya diberikan kalau sesuai Hongkong ID ya monggo, sesuai paspor. Nah, jadi apakah memang mereka hanya diberikan kepada yang posisinya berdokumen? Artinya Anda memiliki legalitas yang jelas, visa tinggal yang jelas, alamat tinggal yang jelas, dan lain sebagainya. Sejauh ini memang saya masuk ke linknya pemerintah juga tidak disebutkan itu. Jadi kalau mungkin bagian teman-teman yang saat ini kondisinya mengkhawatirkan ya, dalam artian mengkhawatirkan bagaimana nomor kita bakal diblokir atau apa, disampaikan saja kepada keluarganya dulu. Mungkin kalau memang ada kemungkinan besar nanti ganti nomor ya disampaikan. Jadi nggak usah panik dulu, masih ada waktu 1 tahun ya. Semoga saja kan dalam 1 tahun nanti sistemnya juga ada, mungkin ada update bagi kalian yang dalam posisi seperti ini ya. Jadi masalah kalau siapa saya, kenapa sih saya harus memberikan informasi gitu kan? Mungkin mbaknya tadi bertanya-tanya seperti itu kali ya. Nggak apa-apa mbak ya. Nah, saya adalah PMI, PRTA. Kebetulan saya juga pembantu rumah tangga ya, dan saya suka berbagi ya kan, saya suka berbagi informasi yang bersifat bisa mendidik publik atau mendidik teman-teman, untuk teman-teman bisa mulai berpikir, mulai belajar tentang hukum dan undang-undangnya. Nah, memang selama ini saya jarang dan bahkan tidak membahas yang namanya refugee atau status paper recognize atau undocumented, itu bahkan saya sangat jarang, seperti yang sudah saya sampaikan, karena hal-hal itu sangat sensitif, dimana saya pernah membahasnya di tahun 2016 kalau tidak salah.
akun saya diserang, padahal saya memberikan penjelasan bahwa seorang pemegang paper itu seperti apa, karena memang ada yang konsultasi ke saya. Jadi saya memberikan satu gambaran karena memang ada pandangan di mana teman yang menyatakan bahwa enak menjadi paper, enak menjadi undocumented. Itu masalah enak tidak enak adalah relatif, dan kebetulan sebenarnya status saya menjelaskan situasi di mana yang dialami si mbak yang konsultasi. Nah, tetapi tulisan saya ini disalah pemahaman mereka gagal paham, sehingga seolah saya memojokkan atau saya menebar kebencian kepada mereka yang pemegang paper recognize ini, termasuk refugee ini. Jadi sampai foto saya, sampai tulisan saya di screenshot, Facebook saya di screenshot, dibawa kemana-mana. Nah, dari situlah saya sudah mulai sebenarnya memang tidak pernah membahas, bahkan dibilang tidak pernah saya tulis, jarang banget. Nah, di situ mulailah saya memilih, ya kan, dalam artian sebenarnya sejauh ini saya sudah memilih, tapi kalau ada yang bertanya, mau berbagi, insya Allah saya akan tetap berusaha untuk mencari informasi. Nah, kalau di bawah naungan siapakah refugees ini? Kalau nggak salah di Hongkong itu ada, yaitu UNHCR. Nah, itu satu NGO yang membawahi teman-teman yang mana di bawah pengungsian ya. Tapi sejauh ini negara Indonesia tidak termasuk. Jadi warga negara Indonesia itu tidak termasuk di situ. Nah, sementara di Hongkong ini bukan asli negara yang mana menerima pengungsi, atau memang ada undang-undang bagi refugee-nya, itu tidak ada. Jadi negara Hongkong ini hanya menampung sementara atau transisi saja. Jadi transit lah, enaknya ngomong negara transit kayak gitu saja. Jadi kalau teman-teman mengira bahwa kalian bisa mengambil paper lalu kalian itu menjadi pengungsi, atau status kalian masih asylum seeker, mencari dan nanti bisa diloloskan, ya itu hak teman-teman. Cuma sebenarnya diloloskan atau tidak kan kembali lagi ke jalannya persidangan yang kalian jalani, ya kan, prosesnya, karena semua ada prosesnya. Dari Anda overstayer, kemudian Anda memutuskan mengambil ISS, ya kan, menjadi statusnya ISS, kemudian memegang paper. Nah, itu ada beberapa kriteria dan persyaratan atau kategori. Namun negara Indonesia ini kan tidak termasuk negara yang terancam. Padahal syaratnya ya Anda merasa terancam di negara tersebut, ya kan, di negara Anda, dan Anda akan dibunuh, atau mungkin negara Anda sedang mengalami peperangan. Nah, seperti ini Anda itu baru masuk kriteria. Nah, jadi seperti KJRI dulu sudah pernah di live membahas ini, bahwa tidak menganjurkan atau tidak menyarankan warga negara Indonesia mengajukan paper gitu loh, karena untuk kemungkinan diloloskannya itu sangat tipis, ya toh. Terus karena negara Indonesia tidak termasuk salah satunya. Terus satu lagi di Hongkong itu undang-undang refugee-nya itu kan tidak tetap. Jadi Anda ini hanya negara Hongkong ini hanya sebagai transisi, dalam artian jika ada sesuatu nanti ya Anda dimasukkan dilempar ke negara yang memang menerima ini gitu loh, menerima seorang pengungsi di negara yang memang ada undang-undang pengungsiannya, seperti itu. Jadi tidak di Hongkong. Di Hongkong itu bukan untuk menetap bagi Anda refugees ya. Jadi itu setahu saya. Nah, kalau ditanya kantornya di mana? Kantornya di Jordan, Anda bisa Google. Nah, itu ada. Nah, mungkin informasi yang saya berikan hanya sejauh itu. Nah, paper recognize itu adalah bukti identitas Anda, yang mana notabene Anda sudah menyerahkan diri ke imigrasi, kemudian Anda diberi menyetujui untuk tinggal di Hongkong dengan izin tersebut. Jadi Anda berhak tinggal di Hongkong dengan adanya itu, ya kan. Terus paspor sama KTP Hongkongnya dikembalikan ke pemerintah Hongkong. Jadi Anda tidak boleh bekerja, Anda tidak boleh otomatis kan Anda mau mengirim uang juga bisa kalau Anda memang mempunyai paper itu. Tapi setahu saya mengirim uang tetap membutuhkan Hongkong ID, seperti itu. Jadi ya
memang mungkin dibedakan ya. Cuma saya kurang tahu apakah nanti ini bisa menjadi pengganti identitas Anda di saat Anda mendaftarkan nomor Anda. Tapi kalau selebihnya, jika Anda memang memiliki paper recognize, yaitu identitas Anda sejauh ini. Tapi untuk masalah validasinya kembali lagi ke pemerintah Hong Kong. Itu bukan kapasitas saya menjawab ya. Nah, mungkin kalau mau cari lebih jauh kantornya di mana, itu bisa di Google dan di Jordan alamatnya ya. Nah, bagi teman-teman yang saat ini mungkin ada yang perlu dibahas, atau mungkin ada yang ditanyakan, atau mungkin ada ide atau topik mana, ya boleh komentar ya. Nah, ingat subscribe, like, dan komen. Kaya.